Pemirsa dan hadirin, kita berjumpa lagi dalam dialog publik memperingati 10 tahun Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sambut pembawa acara dialog Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang akan dipandu oleh Ketua Dewan Etik Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, Azhari Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali rasanya di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program acara dialog publik yang dipersembahkan oleh Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, 1 dekade atau 10 tahun berdirinya Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Kita berikan aplaus yang meriah kepada IJS dan pemirsa serta pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita mengangkat tema bersama melangkah untuk menopang Ibu Kota Nusantara IKN. Dan tentunya ini adalah refleksi kita bersama sekaligus dalam rangka momentum Hari Pahlawan Nasional yang kita peringati hari ini. Oleh karena itu, marilah sejenak kita menyempatkan waktu menundukkan kepala, berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengenang jasa para pahlawan Republik Indonesia yang telah memerdekakan Republik Indonesia, sekaligus memberikan doa terbaik kepada para pejuang pembentukan Sulawesi Barat dan para rekan-rekan jurnalis, khususnya para pendiri dan kader-kader pengurus IJS yang telah berpulang. Doa dimulai. Selesai. Baik pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati dan seluruh hadirin sekalian, selanjutnya sebelum kita memberikan kesempatan kepada hadirin dan seluruh undangan yang telah hadir di acara ini, kita bersama-sama menyaksikan pemutaran kaleidoskop refleksi 10 tahun Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Mari kita saksikan.
Iya, baik. Mungkin saya kita berikan aplaus yang meriah. Kalau dia diibaratkan seorang anak, maka dia saat ini masih duduk di bangku sekolah, kira-kira di kelas 3. Tapi meskipun baru, Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat telah membuktikan eksistensinya untuk terus bergerak di berbagai aspek, termasuk aspek sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk ekonomi. Itulah yang membuat IJS hari ini berbangga karena telah memperingati hari ulang tahun yang ke-10. Baik, selanjutnya pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, kami mempersilahkan sambutan dan arahan disampaikan oleh Ketua IJS Sulawesi Barat, sekaligus hari ini terpilih kembali menjadi Ketua IJS yang ketiga kalinya, kepada Saudara Irham Aziz Rasiko dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Pak Danrem. Terima kasih Pak Danrem sudah hadir di kegiatan IJS memenuhi undangan kami. Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim. Terus Pak dari DPR Gibran sudah hadir. Ini anggota Dewan baru, tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Terus ada teman kami yang jauh, PT Toa yang dari Pasangkayu, sudah jauh-jauh dari Pasangkayu menghadiri kegiatan kami. Terima kasih Pak sudah hadir. Dari perwakilan Bank BRI, perwakilan dari Bank BI yang sudah hadir. Terus dari teman-teman mahasiswa OKP dari PMI, AMI, LSM Manakara sudah hadir juga di kesempatan sore hari ini. Terus ada teman-teman dari mana lagi Pak? Dari Kominfo ya sudah menghadiri. Ayo mungkin saya sebut satu persatu karena ini momen luar biasa IJS di 10 tahun. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan kami, rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di momen 10 tahun ini. Tentunya bukan waktu yang cukup cepat tetapi lama. Kami persiapkan memang IJS ini sampai masuk ke 10 tahun ini. Suka dan duka kami sudah hadapi Pak di berbagai kegiatan maupun mungkin di lapangan. Tentunya kami selalu ingin membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah, mengawal kebijakan pemerintah, dan tentunya kami juga di organisasi lembaga pers ini tidak anti kritik. Kami juga bisa dikritik. Kalau memang itu ada kekurangan, tolong disampaikan kepada kami tentunya. Apabila ada rekan-rekan kami yang melakukan suatu kesalahan, tolong disampaikan kepada kami sehingga kami juga bisa memberikan pembinaan kepada teman-teman. Ya tentunya di hari pahlawan ini bertepatan dengan hari ulang tahun IJS, saya mengajak kepada semua tamu undangan yang hadir di sini menghadiri. Sebentar malam kami ada puncak HUT Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang di Jalan Yosudarso di samping level 5. Ya, itu masih dalam kompleks Boling. Ya. Jadi kami di sana ada sekretariat, kami menutup jalan untuk sementara karena kami akan berbau dengan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kami akan melakukan hiburan rakyat. Saya kira itu pendapat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan sebentar Pak, kami manusia biasa mungkin tak luputkan kekurangan. Kami mohon maaf. Dan panitia, ketua panitia, sekretaris dan semua panitia yang sudah mempersiapkan tempat ini mulai dari sejak mubes tadi pagi sampai acara dialog sebentar malam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, pemirsa TVRI dan pendengar Radio Republik Indonesia, di tengah-tengah kita sudah hadir ada Bapak Danrem, Tarogau, Pak Dandim, 1418 Mamuju, ada juga perwakilan pejabat Bupati Mamuju, kemudian ada juga dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, dari perwakilan pimpinan calon BRI, kemudian teman-teman yang lain dari birokrat baik Pemprov Sulbar ataupun Pemkab Mamuju, teman-teman wartawan, pemerhati pers, dan juga dari pimpinan-pimpinan OKP. Ini suatu kesyukuran dan nanti kita akan berikan kesempatan kepada beberapa orang
untuk mencurahkan gagasan-gagasannya, karena temanya sangat menarik, bersama melangkah untuk menopang ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara ini berada di hadapan kita, dan kita tidak boleh melupakan upaya perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang dulu dilaksanakan. Dulu pejuang pembentukan Sulawesi Barat telah meletakkan dasar yang cukup kokoh. Pasangkayu sebagai kota industri, kemudian Mamuju sebagai ibu kota, Mamasa sebagai destinasi wisata, Majene sebagai kota pendidikan, dan Polewali Mandar sebagai kota niaga, perdagangan, dan budaya. Kira-kira ini yang menjadi titik tolak kita untuk mendiskusikan hari ini bagaimana kesiapan Sulawesi Barat menopang IKN. Kita berikan kesempatan pertama ke perwakilan PJ Bupati Mamuju sebagai ibu kota yang tentu menjadi wajah Sulawesi Barat. Seperti apa kira-kira gambaran atau mungkin mapping yang telah disiapkan, ya, Pak Ahmad Taufik, SIP MSI, dengan hormat disilakan. Saya mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di siang hari ini. Yang saya hormati Pak Danrem, yang saya hormati Pak Dandim, anggota DPR Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan dari Bank Indonesia, perwakilan dari Bank BRI, teman-teman dan hadirin undangan, serta yang saya banggakan, seluruh tim dari Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang hari ini telah memasuki usia 10 tahun, 1 dekade. Semoga di umur yang baru ini semakin dewasa dan semakin memberikan kontribusi 1 dekade. Semoga di umur yang baru ini semakin dewasa dan semakin memberikan kontribusi yang positif tentunya bagi pembangunan di Sulawesi Barat dan khususnya di Kabupaten Mamuju. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak PJS Bupati Mamuju, Pak Abdul Wahab Hasan Sudo. Semalam beliau memanggil saya dan memberikan amanah kepada saya untuk mewakili beliau memberikan sambutan dan beberapa penyampaian di kegiatan IJS pada siang hari ini. Mohon maaf dari beliau karena di saat sekarang kebetulan ada kegiatan yang dia juga tidak bisa meninggalkan kegiatan tersebut. Beberapa pesan yang disampaikan kepada saya dari beliau, saya sekaligus mau menggelitik teman-teman dari IJS tentunya di usia 1 dekade. Saya menyampaikan seperti ini, IJS adalah sebuah organisasi yang tentu di teman-teman media ada di situ, teman-teman media resmi, teman-teman media yang tentu punya kaidah-kaidah jurnalistik. Tetapi hari ini kemudian menjadi PR dan menjadi tantangan bagi teman-teman media, khususnya IJS tentunya, bahwa hari ini kita menghadapi popularitas dari media sosial yang luar biasa. Saya cuma mau menggelitik teman-teman, jangan sampai media sosial hari ini menjadi rujukan dan teman-teman media tertinggalkan seperti itu. Itu pesan dari Pak PJS kepada saya. Sama ketika misalnya kita flashback sedikit ke belakang, ketika misalnya mohon maaf dan mohon izin teman-teman media cetak misalnya yang perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit tergerus oleh waktu, tergerus oleh begitu luar biasanya perkembangan teknologi dan informasi hari ini. Saya berharap betul bahwa teman-teman media yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat tidak mengalami hal tersebut, karena mohon izin saya menyampaikan bahwa kalau teman-teman media yang terlisensi secara resmi, terus punya kaidah jurnalistik yang demikian luar biasanya, dilatih,
tiba-tiba tidak menjadi wartawan yang tiba-tiba muncul, terus kemudian tiba-tiba teman-teman tergerus oleh kehadiran media sosial. Yang mohon izin dan mohon maaf, hari ini sepertinya masyarakat lebih mempercayai informasi sosial daripada produk dari apa yang telah dihasilkan oleh teman-teman jurnalis dalam bentuk media, baik media cetak maupun media online. Saya pikir itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah bagi kita semua di 10 tahun, 1 dekade teman-teman IJS. Sekali lagi saya mohon maaf dan permohonan maaf dari Pak PJS Bupati Mamuju tidak sempat membersamai kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, masih ada 1 menit kira-kira. Tadi saya menanyakan kira-kira kesiapan PMK Mamuju sendiri, utamanya paling tidak ada gambaran kita kan mau menopang ibu kota Nusantara ini. Seperti apa progres yang sudah kira-kira dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju? Ya, terima kasih banyak. Ketika misalnya kita mendengar slogan bahwa khususnya Kabupaten Mamuju ini adalah salah satu penyangga IKN, maka di tempat ini saya mau mengatakan bahwa mudah-mudahan itu tidak menjadi slogan saja. Jangan sampai bahasa menyangga, jadi bahasa menyangga itu kan bahasa yang luar biasa. Ibaratnya sebuah rumah, sanggah itu ada di pondasi gitu. Jangan sampai Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat itu tidak menjadi sebuah provinsi atau daerah yang betul-betul kokoh, kemudian akhirnya slogan menyangga itu kemudian akhirnya kita kelewatan momentum begitu saja. Saya berharap dan sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Mamuju, saat ini pemerintah Kabupaten Mamuju begitu gencar untuk berusaha membuka akses sedemikian rupa, akses jalan dan sebagainya yang kemudian menghubungkan kantong-kantong produksi dari desa sampai kecamatan, yang kemudian akhir hasil-hasil yang dihasilkan oleh masyarakat kita dalam bentuk pertanian, perikanan dan sebagainya itu bisa mensuplai kebutuhan pangan misalnya yang ada di ibu kota Nusantara tentunya. Kita juga berharap betul bahwa kolaborasi dari semua pihak tentunya, baik dari pihak swasta, pihak bank misalnya, teman-teman media yang paling penting tentunya untuk memberikan support dalam pemberitaan yang positif kepada kita semua dan memberikan berita tentang kesiapan pemerintah daerah. Saya pikir itu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Saya pikir itulah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang mewakili pejabat sementara Bupati Mamuju. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Danrem 142 Taruada Tarogao, Bapak Brigadir Jenderal TNI Hartono. Pak, Bapak Presiden Prabowo baru saja dilantik dan ada 8 misi yang menjadi sekarang disebut dengan Astacita. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini juga mungkin bisa dikorelasi seperti apa sebetulnya gambaran ini. Kesiapan kita di Sulawesi Barat ini menyambut Astacita dari Bapak Presiden. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua IJS. Saya baru maaf ya. Ini organisasi di kabupaten ya? Oh provinsi. Oh provinsi. Pak Ilham ya. Yang saya hormati Pak Dandim, Pak tadi dari anggota DPR, perwakilan dari DPR, dari Menkumham, terus tadi ada dari kabupaten Pak, dulu dari bank mana Pak? Rupiah. Dari BI, saya maaf ya nggak hafal satu persatu. Bapak dari mana Pak? Dari BRI perwakilan dan rekan-rekan mahasiswa mana? Oh dari mahasiswa dan semuanya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Salam hormat. Baik. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga sore ini kita masih bisa bertatap muka, berkomunikasi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Yang berikutnya saya ucapkan selamat kepada IJS pada ulang tahun yang ke-10. Ini waktunya pemilu berarti itu. Sudah ke-10. 10 tahun jadi kepala apa tidak? Pusing lah. Ya.
Sekali lagi mudah-mudahan dengan 10 tahun yang sudah dijalani semakin bermanfaat, membawa kemajuan minimal wilayah Sulawesi Barat dan semakin sukses. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara, Mas, baik berhubungan dengan nawacita dan Astana Cita dan judul yaitu bersama melangkah menopang ibu kota Nusantara. Oh begini, ini yang berkorelasi dengan Korem. Korem itu kan satuan teritorial, satuan itu tentara tapi teritorial. Ada tempur, ada teritorial. Kalau Kopassus, Kota itu tempur. Kalau Kodam, Korem, Kodim, Koramil itu adalah teritorial. Yang salah satu fungsi utama adalah yang memiliki fungsi utama salah satunya adalah tugas teritorialan, yaitu membentuk ruang, alat, dan kondisi jual. Ruang, alat, dan bingung ya. Oke. Intinya bahwa yang berhubungan dengan menopang IKN ini yang dilakukan oleh Korem dari sisi personel dan dari sisi ketahanan pangan yang selama ini kita laksanakan. Dari sisi personel, kami Pak, kegiatan yang kami laksanakan yang rutin itu banyak sekali. Yang pertama kalau personel, kita seperti contoh, sekarang di Korem itu ada kegiatan sekolah SD Rangas yang tidak memiliki sekolahan misalnya karena dibangun, itu saya pindah ke Korem. Satu sekolahan jumlahnya sekitar hampir 200 orang. Jadi tak siapkan ruangan di situ, saya siapkan bangkunya, saya siapkan tempatnya. Jadi sekolahnya dari sisi personilnya, saya membantu pemerintah daerah menyiapkan personil yang ada di Mamuju. Ada lagi kegiatan olahraga bersama, sekarang masih berjalan, yaitu pertandingan voli. Saya ingin mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Khusus kampung itu saya laksanakan. Karena apa? Saya ingin mengurangi salah satunya adalah kegiatan-kegiatan negatif yang ada di kampung. Contohnya perjudian, miras, atau menganggur yang tidak bermanfaat. Itu ingin saya kelola orangnya. Sering saya adakan event-event biar mereka memiliki fisik dan pemikiran yang jernih, dan akhirnya akan menimbulkan inisiatif-inisiatif untuk berbuat yang lebih baik. Ada juga masuk tim panahan Sulawesi Barat, itu sekarang dibina di Korem. Beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang ada kegiatan di Korem, dia berlatih di Korem. Setiap sore saya panggil yang sepak bola yang lapangannya tidak representatif, saya panggil. Kamu kalau ingin main bola, main ke dalam Korem. Lapangannya bagus sekali, rumputnya bersih, rata, dan tidak ada yang panjang, rapi. Kau main di situ, maksimalkan untuk meningkatkan kemampuan. Saya membina salah satu. Latihan karate di Kodim setiap Sabtu Minggu kita laksanakan. Latihan pramuka disiapkan juga. Setiap hari Jumat kita memberi makan gratis untuk kodim-kodim oleh Koramil. Sebelum Bapak Prabowo mencanangkan Astana Cita, kita sudah pergi karena ingin mengangkat stunting yang ada di Mamuju. Kan sebelum Astana Cita ini stunting sangat digelurakan dan memang terlalu tinggi ya. Itu kita sudah berbuat seperti itu. Tindakan kita memang tidak besar Pak, tidak berupa kebijakan membuat pelabuhan, menyediakan kapal feri menuju IKN atau bandara atau pesawat untuk pakai, tidak, karena kita tidak mampu kalau seperti itu. Mampu kita adalah mensupport ranting-rantingnya ini untuk menyiapkan personelnya atau manusianya untuk siap untuk menghadapi tantangan ke depan, mampu bersaing ketika IKN nanti akan menjadi bubur, sudah betul-betul jadi bubur. Saya yakin akan sangat bersaing. Tapi kalau manusianya nanti itu tidak siap,
secara kualitasnya, maka kita akan tetap tertinggal. Bahkan kita tidak mampu berkiprah di dalamnya. Itu dari sisi manusianya. Ya, dari sisi pangan, Bapak, dari sisi pangan kita sudah setiap, ini nyata ya, ini bukan rencana. Saya setiap bulan itu membuat 1 sumber air di masing-masing kodim. Itu ada biayanya. Dari mana? Kita ya korek-korek. Teman yang bisa dikorek, ya itu Bapak. Atau sisa anggaran kita yang bayangkan. Itu setiap bulan. Setiap bulan. Kalau saya kan 5 kodim, berarti setiap bulannya itu adalah 5. Tinggal nyalikan setahun sudah. Ada yang bentuknya pengairan sawah, ada yang bentuknya sumur bor untuk di perumahan. Itu bermacam-macam. Dan memang itu juga program dari Bapak Kasat, termasuk Panglima TNI. Itu mengarah ke programnya Pak Prabowo, ketahanan pangan, salah satunya adalah Asta Cinta. Satu lagi Bapak, RTLH, rehab rumah tidak layak huni, kita 1 semester itu 1 semester itu 6 bulan Pak, 1 semester. Dan tidak ada program khusus itu dari kita. Jadi setiap tahun berarti kalau 5 kodim 10 itu membangun rumah. Yang anggaran kurang lebih antara 40, 30 tergantung rumahnya. Mungkin itu Bapak ya, salah satu tindakan nyata yang kita langsung laksanakan jajaran Korem 142 Patan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Danrem 142 Tarogau. Baik pemirsa TVRI dan pendengar Radio Republik Indonesia, masih ada segmen berikutnya dan kita masih akan memberikan kesempatan kepada yang lain, anggota DPR, yang akademisi, perwakilan bank, kemudian ada juga dari Pak Dandi, mahasiswa dan sebagainya. Tapi kita harus rehat sejenak. Kami akan kembali dan satu pesan dari Thomas Jefferson, filosof dan Presiden Amerika Serikat yang ketiga. Pers adalah instrumen yang paling baik dalam melakukan pencerahan dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai makhluk rasional, sosial, dan moral. Tetap di TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia.